Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Di era globalisasi, kehidupan mahasiswa tidak bisa terlepas dari derasnya arus informasi, teknologi, dan perubahan nilai. Namun, di tengah itu semua, masihkah kita mengingat nilai luhur bangsa yang menjadi pedoman hidup bersama, yaitu nilai musyawarah, nilai yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila. Globalisasi membawa kemajuan luar biasa, teknologi, informasi, dan kecepatan. Namun, di sisi lain, lahir tantangan baru, sikap individualisme, kurangnya empati, dan menurunnya kemampuan bermusyawarah. Teman-teman, kayak gini loh, cara materi ini kan udah dijelasin sama ibu. Jadi kalian ngerti nggak apa yang dijelasin sama ibu? Materi yang dijelasin ibu tuh ada kalian yang paham nggak? Dina soalnya nggak paham materi ini. Bisa dijelasin nggak teman-teman? Teman-teman, aku usul yang bagian latar belakang sama pendahuluan aku aja yang ngerjain ya. Soalnya aku udah paham sama alurnya. Tapi kamu terus ngambil bagian itu. Aku juga pengen coba ambil bagian pembuka supaya aku bisa bikin pengantar yang bagus. Iya, gimana kalau kita bagi variasi aja biar kita belajar hal yang berbeda? Kalau gitu hasilnya nanti malah nggak maksimal. Aku cuma pengen hasil presentasi kita itu bagus. Kita tarik napas dulu yuk. Kita semua mau hasil yang bagus, tapi caranya jangan saling ngotot gini. Ini kan kerja kelompok, bukan lomba ego. Maaf, aku tadi kebawa emosi. Aku cuma mau dikasih kesempatan aja. Iya, aku juga minta maaf. Aku terlalu memaksakan pendapat aku sendiri. Aku lupa kalau tujuan kita itu untuk kerjasama, bukan untuk menang sendiri. Nah, itu baru enak. Gimana kalau kita bagi tugas aja? Misalnya Ilma sama Naila di bagian bab pendahuluan aja, dan Dina sama Monik di bagian materi dan referensinya aja. Di era globalisasi, kita sering terbawa gaya individualis. Maunya cepat, pengen diakui. Padahal musyawarah itu justru membuat kita bijak, sabar, dan menghargai pendapat orang lain. Musyawarah bukan sekadar duduk dan berbicara. Ia adalah seni mendengarkan, menghargai, dan mencari titik temu di tengah perbedaan. Nilai ini yang harus dijaga mahasiswa di era global, saat ego sering lebih cepat dari empati. Halo Kak, jadi kali ini aku mau mewawancari kakak nih terkait pentingnya musyawarah untuk mahasiswa di tengah dinamika global saat ini. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Rohimani Putri. Saya dari 25 Oke, kalau begitu langsung saja ke pertanyaannya Kak. Jadi pertanyaan pertama itu saya ingin menanyakan bahwa bagi kakak apa arti musyawarah dan apakah masih relevan untuk mahasiswa saat ini? Gitu. Silakan dijawab Kak. Menurut saya musyawarah itu kan berbagi pendapat kan dalam suatu kelompok. Dan sedangkan di kampus itu kan banyak berdiskusi ya. Jadi menurut saya kalau di lingkungan kampus itu memang diharuskan gitu musyawarah kan sering dibagi kelompok kan. Nah masih relevan itu kalau di kampus apa saya. Jadi musyawarah itu masih relevan ya Kak. Oke, jadi pertanyaan pertama ada terjawab. Selanjutnya saya ingin menanyakan bahwa saya ingin kakak menceritakan pengalaman kakak ketika bermusyawarah. Apakah terasa sulit karena perbedaan pendapat? Yang namanya musyawarah pasti ada kadang berbeda pendapat kan. Jadi mungkin ada idenya itu kan berbeda-beda tiap anggota. Jadi mungkin sulitnya di situ. Terus juga ada anggota yang maunya muda doang atau nggak mau berpartisipasi kan dalam kelompok itu. Jadi mungkin masalah itu bisa didiskusiin bersama-sama buat cari solusinya. Oke. Pertanyaan terakhir ya Kak, pertanyaan ketiga. Kalau dari kakak sendiri, apa peran kakak untuk menjaga nilai sila keempat di lingkungan kampus kita?
Kalau saya sendiri sih, kalau di lingkungan kampus ini kan banyak lebih tugas diskusinya ya. Jadi ketika ada kerja kelompok itu, saya sendiri harus terlibat aktif gitu. Terus kalau dalam kelompok pasti ada tuh perbedaan pendapat. Gimana cara kita menghargai pendapat yang berbeda itu. Terus gimana cara kita mengambil keputusan yang tepat terhadap berbagai pendapat yang berbeda tadi tuh Kak. Terus gimana juga cara kita membudayakan diskusi yang sehat. Terus gimana juga kita menjadi individu yang terbuka dalam diskusi tersebut. Jadi keterbukaan kita dalam diskusi, menghargai pendapat orang lain, aktif dalam diskusi itu merupakan perwujudan sila keempat, terutama dalam musyawarah ya Kak. Oke Kak, terima kasih Kak saya ucapkan atas kesempatan, waktu, dan jawabannya yang telah diberikan untuk saya. Keputusan hanya sesaat, musyawarah untuk selamanya. Dari meja-meja belajar yang sederhana ini, kita belajar menjaga kebersamaan dan tumbuh menjadi warga negara yang bijaksana.